akan membantu jalannya Jumanji pada malam yang penuh berkah ini. Nah, sebelum kita masuk nih ke acara inti kita, aku mau kenalan dulu sama sahabat solehah yang udah hadir pada malam hari ini. Aku penasaran kalian pada dari domisili mana aja deh. Coba dijawab ya di kolom komentar. Mungkin ada yang dari luar Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera mungkin, atau dari Pulau Kalimantan. Ada Kak Ataya dari Depok, Kak Uma dari Pasuruan, Kak Feni dari Purwokerto, dan dari Makassar, dari Nganjuk, Jatim, Depok lagi, Sumedang, Bandung, di Malang juga ada. Nah, Masya Allah. Jadi, walaupun kita beda-beda ya tempat tinggalnya sekarang ini, tapi insya Allah di sini kita berkumpul dengan niat dan ikhtiar yang sama, yaitu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Kemudian aku boleh nanya satu lagi nggak? Aku penasaran deh, umur yang hadir pada malam hari ini tuh berapa aja? Boleh di-spill di kolom komentar juga ya, umurnya berapa aja, mungkin ada yang baru 18 tahun, oh ada yang 34 tahun, dari Karahayu, 19 tahun, dari Kanainaya, Kak Penny, 20 tahun, Kak Uma, Kak Siti, nah Masya Allah 34 tahun. Nah, Masya Allah ya, walaupun sebenarnya kita ada di fase kehidupan yang berbeda-beda, tapi insya Allah semuanya masih tetap sama-sama bersemangat ya dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Nah, sebelum kita mulai, mungkin agar acara kita makin diberkahi lagi nih, kita bisa dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama-sama yang akan dibacakan oleh Kak Zalfa. Kepada Kak Zalfa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak semua bisa buka mushafnya ataupun bisa baca lewat share screen yang ada di layar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Teman-teman semuanya, ayat ini adalah ajakan dari Allah bahwa kita harus kembali kepada Allah dengan perasaan yang ridho dan juga masuk ke dalam golongan-golongan Allah, golongan-golongan hamba Allah yang nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah. Terima kasih kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada Kak Salma. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, adem banget ya tadi saat mendengarkan bacaan dari Kak Zalfa, teman-teman. Ucapin jazakumullah khairan atas santunan ayat sucinya, Kak Zalfa, dan semoga dengan itu bisa menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ngajak teman-teman untuk follow IG narasumber kita dulu ya. Ada di @v__Silvi. Jadi @vy underscore-nya 2 kali, kemudian SILVY. Kemudian di Instagram @wmn_edu, dan di @hazanah network, dan di @solehah story. Baik, teman-teman sahabat solehah, aku yakin udah pada mendengar ya tema atau judul kajian pada malam hari ini, yaitu hati yang riuh, dunia yang berisik, mencari jalan pulang dan kedewasaan diri.
Tapi kalian pernah nggak sih ngerasa kalau semakin dewasa tuh kehidupan kita rasanya semakin meramai banget. Di luar tuh ada tuntutan, misalnya tuntutan kerjaan, atau kuliah, atau sekolah. Tapi di dalam hati kita sendiri tuh ada suara-suara yang nggak bisa berhenti. Kita tuh ngerasa capek, tapi kita nggak tahu capeknya tuh karena apa. Nah, malam ini kita bakal bareng-bareng menjauh sejenak dari keramaian itu. Kita bakal sama-sama mengizinkan diri sendiri untuk mengambil jeda, kemudian tarik nafas, dan mendengarkan apa yang diri kita benar-benar butuhkan. Dan kita bakal belajar caranya bareng Teh Silvi Septina, atau yang akrab dipanggil dengan Teh Ivi, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Certified Hypnotherapist dan Mind and Soul Practitioner. Beliau dikenal sebagai sosok yang inspiratif dan telah membantu banyak perempuan untuk pulih dan berdaya. Sebelum kita mulai, mungkin kita coba sapa dulu ya Teh Ivi-nya. Assalamualaikum Teh Ivi. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang-sayangku semuanya, Masya Allah, senang sekali. Apa kabar hari ini Teh Ivi? Insya Allah lebih baik lagi. Insya Allah dimudahkan semuanya. Insya Allah. Amin, amin. Nah, sebelumnya terima kasih banyak untuk Teh Silvi udah berkenan untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Dan aku yakin juga sahabat soleha udah nggak sabar nih untuk belajar bareng Teh Ivi. Tapi sebelumnya aku mau izin ngasih informasi sebentar. Mungkin bagi teman-teman yang mau nyicil ngirim pertanyaan, bisa langsung dikirim di kolom chat ya dari sekarang. Dan nanti biar aku bacakan pada saat sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin silakan Teh Ivi untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sayangku semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sayangku, apa kabar semuanya? Boleh dong itu baik? Baik. Insya Allah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Teteh. Kangen sama Teteh. Masya Allah sayang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kita bertemu hari ini insya Allah di hari Jumat yang barokah insya Allah ya. Gimana sayang, bisa tidur nggak tadi malam? Alhamdulillah bisa Teteh, tapi masih berisi. Masih berisi. Oke. Masya Allah sayangku, cintaku. Insya Allah hari ini kita belajar jadi dewasa itu sebenarnya adalah bukan soal umur, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan emosi, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan bagaimana nih cara kita untuk mengontrol diri kita di tengah hiruk pikuk dunia yang mungkin selama ini kurang baik ya. Apalagi kita tahu nih, muslimah sekarang ini banyak banget yang tergoda sama hawa nafsu media sosial. Nah, insya Allah nanti kita bedah di sini ya. Boleh sayang materinya mungkin Teh Salma? Iya Teh, kita tunggu ya dari kakak leaders. Mungkin bisa dibantu untuk PPT. Sambil nunggu materi ya, sayangku, cintaku, jika hari ini memang masih ada yang merasa bahwasannya dunia ini kok merasa tidak adil, ataupun masih merasa bahwa kenapa sih harus aku yang dijadikan dan dituntut serba dewasa, kenapa harus aku yang jadikan memang harus sempurnain. Memang rasanya lelah ya sayang ya, itu bukan main. Kita dituntut serba sempurna, kita dituntut semua yang serba harus 100% kita tanggung, tapi percayalah, di balik itu semua, Allah ciptakan seseorang yang imannya teguh, imannya teduh, imannya sempurna, dan itu adalah kalian wanita solihah, insya Allah ya sayang. Ya ini sesuai tema, hati yang riuh, dunia yang berisik, mencari jalan pulang dan kedewasaan diri. Boleh next cintaku. Nah, sayangku, cintaku yang dirahmati oleh Allah,
Nah, ini mungkin dulu kita ingin cepat dewasa, ya, betul? Ini setelah dewasa, justru ingin istirahat dari lelahnya peran menjadi orang dewasa. Ya, kalau kata lagunya Gea kan gitu, jadi dewasa kukira menyenangkan gitu kan. Nah, ternyata gak semudah itu. Ya, belum lagi dituntut harus serba sempurna. Dituntut ternyata dewasa itu harus mengerti orang lain. Dituntut untuk bisa mengontrol diri dari lingkungan, maaf, yang mungkin toksik. Betul ya? Belum lagi harus Masya Allah, ya Allah. Kita dituntut nih untuk jadi tulang punggung keluarga. Ya Allah, ya Rob, gitu kan. Kenapa harus aku gitu ya? Nah, dewasa itu bukan tentang umur sayang, tapi tentang bagaimana hati merespon untuk hidup, ya. Banyak dari kita ini tampak kuat ternyata di luar, tapi menyimpan riuhnya di dalam. Nah, sayang, Islam tidak mengajarkan kita untuk memendam suatu luka, tetapi mengelolanya dengan iman. Satu, kesadaran dan adab kepada Allah. Nah, ini nanti boleh dicatat ya. Boleh next, Cinta? Nah, lalu apa sih sudut pandang Islam tentang kedewasaan diri ya? Makna dewasa dalam Islam itu yaitu disebut rusyd ya. Oke, bukan sekadar mandiri secara fisik ya, atau fisik lah, udah besar gitu kan. Tapi mampu yang tadi saya bilang pertama. Yang pertama adalah mampu mengelola emosi, bertanggung jawab atas pilihan. Ya, menyerahkan hasilnya nanti kepada Allah. Nah, ternyata ini sudah ada sayang. Ya, di surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihil ilmi inna sama'a wal masara wala fu'ada qulu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah gini, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi sayang, orang dewasa adalah orang yang sadar. Nah ini, bukan yang reaktif. Jadi kalau anak kecil nih ya, anak kecil kan kalau misalnya dipancing emosinya gitu kan ya, kadang ada yang nangis ya, kadang ada yang nggak bisa reaksi gitu kan ya. Nah kadang nih malah kita yang dewasa seperti itu, seperti anak kecil ya, nggak bisa kontrol diri ya di jalanan. Wah, satu hari penuh dengan energi yang maaf kurang baik ya. Nah ini, makanya teman-teman semua ya 56 orang yang ada di sini ya, belajarlah untuk ngambil baiknya dari pagi sayang. Jadi buka mata. Belajarlah untuk afirmasi ke diri sendiri ya. Biar apa? Biar positif energi itu ada di dalam diri kita. Ya, biar apa? Biar ketika kita dapat energi yang negatif dari luar kita bisa mengontrolnya. Makanya sayang, jangan terus-terusan ketika bangun pagi, itu yang dilihat handphone. Ada apa sih? Coba untung kita berterima kasih dulu kepada diri sendiri. Ya, yang mungkin selama ini puluhan tahun, ya, rata-rata di sini mungkin pasti ada 20 tahunan ke atas kan ya. Untuk afirmasi ke diri sendiri, sayang. Ya, bilang ke diri sendiri, wahai sayangku, ya, wahai diriku yang hebat, ya, terima kasih hari ini. Karena engkau mampu melewati sisa umurku yang mungkin gak gampang untuk dirimu. Terima kasih wahai diriku, karena engkau, aku bisa berada di sini dan berdiri lebih baik lagi. Terima kasih diriku, kamu bisa mengontrol emosimu jauh lebih baik dari hari yang kemarin. Ya, jadi sayang, afirmasi itu penting ternyata, ya, penting banget. Dan afirmasi yang positif nantinya akan berimpact ke diri kita, mempunyai energi yang baik. Jadi satu hari itu coba deh sekarang. Sayang-sayangku semua di sini dari pagi, kalau kata orang tua mah baut-baut gitu ya, kalau bahasa Sundanya gitu kan. Nah, udah cemberut ya, udah marah-marah. Pasti satu hari itu semua dunia tuh kayaknya rasanya berat banget, gerah banget ya.
Ternyata bukan ininya, bukan keadaannya, tapi kita yang membuat keadaan menjadi dampaknya itu jadi negatif. Ya, jadi sama seperti ujian, sayang. Ujian itu yang ciptain kita sendiri, bukan Allah. Allah itu tidak pernah zolim sama hambanya, sayang. Ya, jadi yang membuat kita sakit, terluka, ya, lalu luka batin itu adalah diri kita sendiri. Ya. Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Seperti itu. Next, sayang. Nah, ini dia yang sering banyak di kalangan anak. Trauma, inner child, dan luka masa lalu. Saya nggak akan tanya orang-orang 59 orang ini di sini, apakah punya trauma inner child dan luka masa lalu? Jawabannya pasti iya. Gak mungkin. Ya, tidak mungkin atas dasar pribadi, kesadaran sendiri masuk dengan Zoom link, ya, pasti punya ini semua. Trauma, inner child, dan luka masa lalu. Ya, jadi sayang, Islam itu mengakui bahwa manusia mempunyai pengalaman hidup jauh puluhan tahun di luar sana. Luka masa kecil yang memang belum selesai, itu sering muncul. Ya, mungkin dalam relasi, ya, dalam emosi yang berlebihan atau overthinking, dan lelahnya batin. Namun Islam, sayang, mengajarkan setiap luka bisa menjadi jalan pulang, bukan penghalang iman. Semakin teteh semua terluka, semakin sayang-sayangku semua di sini terluka, ya, semakin dikuatkan imannya. Ya. Lalu, kenapa kita harus berputus asa dengan luka? Mengapa kita harus begitunya kecewa dengan luka? Padahal Allah itu sudah mencatatnya di surat Al-Syishr ayat 5 dan 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi untuk apa kita berputus asa? Rahmat Allah itu dekat, sayang. Dan ternyata Allah itu menolong kita di ujung keputusasaan kita. Jadi harus menunggu putus asa dong. Bukan begitu. Ya. Tapi kita itu dilatih kesabarannya, dilatih imannya sejauh mana kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah tidak meniadakan luka yang tadi saya bilang pertama, tapi menyertakannya nantinya dengan solusi bersamanya. Jadi jangan pernah berputus asa, ya. Pasti ada solusinya. Entah itu apa, misalnya yang terbelit hutang, ya. Mungkin jalan keluarnya mohon maaf. Bisa itu yang memang dipinjamkan luluh hatinya, ya. Atau misalnya inner child masa lalu gitu ya. Ya Allah, aku ingin lupa gitu ya. Entah kenapa ada jalan kesibukan untuk kita menutupi lukanya. Pasti banyak jalan. Ya. Next, sayang. Ini ada 13 slide. Nanti boleh di-share ya. Nah, lalu solusinya untuk trauma, inner child, luka masa lalu itu apa sih pasca dari itu ya? Nah, yang pertama adalah hadir dan menerima luka, acceptance dan kesadaran ya. Hadir dan terimalah itu semua ya. Langkah pertama itu bukan untuk menyembuhkan biasanya, tapi berhenti menyangkal. Banyak luka bertahan bukan karena besar, tapi karena tidak pernah diizinkan untuk ada. Jadi cintaku, sayangku semuanya, ya. Lihat orang-orang yang menyangkal dengan lukanya. Aku nggak apa-apa, ya. Enggak kok, aku nggak apa-apa. Kamu emosi ya? Enggak, aku nggak apa-apa. Senyum tapi palsu, ya. Di sininya, Masya Allah. Di dadanya sakitnya bukan main. Ya, timbullah penyakit-penyakit. Timbullah penyakit yang luar biasa. Entah itu, maaf, GERD, anxiety disorder. Apalagi. Banyak deh. Itulah kenapa. Kalau kita tidak bisa menerima luka ya, atau kita tidak bisa mengontrol diri kita, itu akan jadi penyakit. Ya. Sayang deh, kalian masih muda ya. Mungkin yang sudah berumur di sini mungkin lagi ikut Zoom, sayang. Ya, jangan nambahin apa yang ada terjadi dalam diri kita ya. Nah, nanti kalau Zoom ini selesai, kalian boleh praktekkan ketika emosinya tidak terkontrol ya. Tarik nafas pelan-pelan, letakkan tangan di dada, lalu ucapkan dalam hati afirmasi yang tadi setiap pagi ya. Aku mengakui lukaku ya Allah, dan Allah tetap bersamaku ya.
Allah itu maha mengetahui. Jadi Neng semua cintaku, semua sayangku, nggak usah validasi dimanapun sedang terluka. Ya, cukuplah dirimu yang tahu. Tapi butuh untuk yang namanya, mohon maaf ya anak saya pulang ngaji. Butuh yang namanya dua connecting gitu ya untuk bercerita dan segala macam. Betul butuh karena itu untuk merilis. Tapi teteh semua sayangku cintaku semuanya, pilihlah teman yang baik ya. Takutnya itu akan jadi bumerang untuk teteh-teteh semua ya. Allah itu maha mengetahui isi hati teteh. Ya, menerima itu bukan berarti menyerah ya, tapi membuka pintu penyembuhan. Semakin teteh terima, semakin diterima lagi, ya, iman itu akan kuat. Dan akhirnya apa? Terbiasa untuk lukanya. Ya, udah aja jalan let it flow seperti itu. Ya, rawat inner child dengan kasih dan batasan sehat. Ya, inner child ini yang terluka butuh dua hati kasih dan rasa aman. Ya, mohon maaf, ini saya tanya, mungkin di sini ada yang inner child-nya memang terganggu ya. Ya, carilah pasangan yang memang bisa mengisi hati teteh. Ya, inner child itu adalah kurangnya kasih sayang biasanya. Ya, cari tempat di mana semuanya dihargai. Ya, kalau misalnya udah terlihat, mohon maaf, lingkungannya sudah toksik ya, itu menambah rasa inner child itu tumbuh. Jadi tinggalkan lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Ya. Ya. Nah, ini afirmasi ini nanti tolong disimpan dan dipraktekkan. Ini sungguh-sungguh amat mempengaruhi diri teteh. Kenapa? Teteh tidak perlu harus, hipnoterapi jauh-jauh misalnya. Teteh bisa ada di rumah untuk self hipnoterapi sendiri ya. Ya. Tinggal teteh bikin afirmasi yang memang kata-kata positif ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau lainnya ya. Menjaga diri hari ini adalah bentuk cinta pada diri kecilmu. Cintai dirimu. Ya kasihan loh badan ini kan, tubuh ini ya. Ibarat kita ini menampung beban, menampung luka, mungkin yang sekarang 35 tahun, 35 tahun lamanya kita ini menampung luka yang luar biasa. Tapi coba teh bayangkan, dia ini nggak pernah malu. Ya, sungguh luar biasanya diri kita. Cintai diri kita dengan apa? Dengan afirmasi, dengan ayat suci Al-Quran, dengan zikir. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, zikrillah, zikran kasiran. Kata Allah begini sayang, zikirlah yang banyak. Dengan berzikir, maka dirimu akan tenang dan dirimu mengingat diriku. Ya, zikir itu bisa di mana aja. Teteh semua lagi sibuk zikir. Sekarang zamannya modern ya, ada yang namanya ring zikir, dipakai ring zikir. Ya, luar biasa. Jadi, yang ketiga adalah ubah makna luka dan serahkan semuanya kepada Allah. Makanya kalau teteh datang ke kajian aku, itu pasti ada yang namanya penyerahan diri kepada Allah. Atau kita sebutnya pengakuan dosa kepada Allah. Kenapa harus itu? Karena disitulah titik kelemahan kita dan kita ngaku bahwa kita adalah hamba Allah yang paling lemah dan paling kecil. Di situ kita belajar untuk bersujud di hadapan Allah. Ya, kita diajarkan bahwasannya kita manusia nggak ada apa-apanya sayang. Walaupun luka, walaupun inner child ataupun trauma masa lalu, itu nggak ada apa-apanya buat kita. Dibandingkan ketika kita yang sekarang, yang belum bebenah diri, hanya fokus tentang luka, lalu Allah panggil, itu bagaimana? Nah, kita fokuskan sekarang. Jangan terlalu fokus sama lukanya. Tolonglah fokus dengan ibadahnya. Ya, biarkan luka itu sembuh dengan sendirinya. Ya, luka yang sama akan terus menyakitkan. Yang tadi saya bilang, jangan terus fokus sama lukanya. Ya, ini dia. Reframingnya adalah aku rusak karena masa lalu, tapi diganti dengan aku ditempa agar lebih sadar dan kuat. Ya, prakteknya ini terserah, boleh. Biasanya gini sayang, ini boleh dicatat ya. Kalau kita lelah dengan dunia yang memang berisik, itu la ilaha illallah. Kalau kita nih, ya sayang,
lelah sama orang yang menyakiti diri kita, ya, la haula wala quwata illa billah, ya. Lalu kita dizolimin sama orang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya. Lalu kita nih, ya, sayang, terluka batinnya segala macam, ya, nggak ada jalan keluar, hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Ini zikir-zikir ini luar biasa pendek, tapi dahsyatnya zikir ini, ya. Nah, serahkanlah semua luka itu kepada Allah. Ia berhenti menjadi beban dan mulai menjadi jalan pulang kepada Allah. Nah, ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Sayangku, cintaku, tolong, nih ya, Teteh bilang, tolong kesampingkan semua lukanya, ya. Karena kenapa, sayang? Kenapa? Kita ini mau menuju ke Ramadan, ya Allah, di depan mata, sayang. Ya, ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Tolong hapuskan dulu lukanya, ya. Benahi diri kita, apa ibadahnya. Karena nanti ketika Ramadan datang, sayang, disitulah hari di mana semua tidak ada hari-hari kecuali di bulan Ramadan itu. Lailatul Qadar, nuzul Quran, sholat tarawih, qiyamul lail. Berdoa yang banyak, minta dihapuskan segala lukanya, ya. Minta difokuskan dengan hal-hal yang baru. Sudahi semuanya. Ya. Next, sayang. Nah, hadis nih. Ya, hadis dengan benar tentang kedewasaan emosional, ya. Laisa syaidu bisurah, inna masyaidu allazi yamliku nafsahu inda ghadab, ya. Orang kuat bukanlah yang menang bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Ingat, di sini mungkin ada yang sudah bersuami, ya. Teteh sentak sengor sama suami bukan menjamin bahwa teteh itu adalah wanita kuat, ya. Teteh, maaf, demennya validasi sama teman sendiri, ya. Apalagi nih, semuanya mungkin yang ciwi-ciwi lakukan gitu kan. Ya, senangnya validasi, lalu senangnya jadi yang dominan, kayak gitulah. Yang bisanya cuma marah-marah dan gak mau dengerin orang lain, ya. Teteh itu belum jadi dewasa ternyata. Tidak bisa teteh mengontrol emosi diri teteh ternyata. Ya, kedewasaan itu adalah mampu mengolah emosi, bukan meniadakannya, mengelolanya. Jadi gini, Allah itu ngasih kita emosi, ya, tapi kita harus bisa mengelolanya. Jadi apa? Jadi sifat yang tenang, ya. Jadi kelolalah emosi itu dengan apa? Menerimanya dalam keadaan tertentu. Misalnya teteh lagi marah, teteh keterima, oh ya ternyata aku lagi marah ya hari ini. Kontrol emosinya. Ya, makanya kalau di kajian aku itu harus ada namanya materi neuro linguistic programming, di mana, ya, hati kita ketika kita marah, lalu kita programkan itu ke otak kita, lalu diciptakanlah suatu tindakan. Misalnya kita marah sama teman kita terima dulu, lalu kita sampaikan ke otak kita, ya, lalu kita keluarkan dengan ketindakan. Kita kelola dulu di otak kita. Wajib nggak ya marah? Perlu nggak ya marah-marah? Gitu. Nah, makanya pelan-pelan. Makanya kenapa? Nih, ini penting. Kenapa orang NPD itu, ya sayang, orang NPD itu, ya, lawannya adalah orang yang diam. Catat ini. Orang NPD, zaman sekarang ini luar biasa banget. Orang NPD itu, ya, kalahnya sama orang yang diam. Ya, dia nggak akan bisa berkutik dan dia nggak akan bisa bereaksi, ya. Dan orang yang diam itu yang menang. Kenapa? Jin itu nggak jadi masuk. Wah, itu kalah sayang. Berarti dia mampu menahan emosinya, ya, dan pahala yang luar biasa untuk dirinya. Next, cintaku. Nah, sulit tapi harus adalah salah satunya adalah memaafkan, ya, sebagai proses kedewasaan, bukan paksaan. Sulit ini sulit banget yang namanya memaafkan. Maaf itu kadang bisanya cuma di mulut, tapi di hati enggak, ya.
Nggak usah dipaksa, ya, tapi pelan-pelan. Jadi Islam ini nggak pernah memaksa kita memaafkan dengan tergesa-gesa, sayang. Memaafkan adalah perjalanan, bukan tuntutan instan. Yang tadi saya bilang, makanya pelan-pelan untuk memaafkan. Apalagi maaf, sekarang maraknya perselingkuhan, betul? Wah, itu sulit untuk dimaafkan, cinta. Betul, sayang. Kadang mau lupa pun sulit, bukan main. Itu proses. Ya, di surat An-Nur dijelaskan. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa jaminannya? Rahmat Allah. Apa jaminannya? Pahala Allah. Apa jaminannya? Surga Allah. Lalu bagaimana, sayang? Dengan, ya, lalu bagaimana, sayang? Dengan zamannya Nabi, betul? Kita memang tidak bisa menjadi istri-istri Nabi yang memang luar biasa, tapi kita berlatih. Karena mereka nih diciptakan dengan ketidaksempurnaan hidupnya. Tapi jaminannya adalah surga Allah. Berproseslah, ya, memaafkan dengan tenang. Nggak usah terburu-buru, ya. Nah, apakah boleh teh? Pertanyaan yang sering kalau saya kajian. Apakah boleh teh meninggalkan teman yang memfitnah kita, yang mengata-katai kita, lalu kita blokir WhatsApp-nya? Jawabannya adalah boleh. Sekali lagi, boleh, sayang. Bukan karena teteh semua tidak memaafkan, tetapi teteh sedang memproses suatu luka, dan mungkin teteh perlu, ya, dibilangnya freeze moment, perlu diam sejenak mencerna apa yang terjadi semua ini. Boleh kok, sayang. Ya, mungkin suatu saat nanti gitu kan, ketika teteh sudah ketemu lagi dengan orang ini, teteh akan terbiasa. Ya, itulah tanda orang-orang yang memaafkan dengan prosesnya, ya, bukan dengan paksaan. Ya, karena kalau dengan paksaan tidak ada maaf yang tulus. Tapi kalau dengan proses penyembuhan, ya, memaafkan dengan proses yang memang luar biasa nih, momen-momennya, itu akan menciptakan maaf yang tulus dari dasar hatinya. Ya. Memaafkan itu bukan berarti satu, membenarkan luka. Jadi teteh itu membiarkan orang itu memfitnah teteh, bukan, ya. Atau melupakan batas tapi. Membebaskan hati teteh, menjaga diri dari racunnya kebencian. Jadi sayang, teteh sekali lagi bilang, apakah boleh nih memblokir teman yang memfitnah kita? Jawabannya boleh. Kenapa? Membebaskan hati kita, menjaga diri kita dari racunnya kebencian. Jawabannya itu. Ya, next, sayang. Nah, lalu sudut pandangnya hipnoterapi Islami bagaimana, teh? Kesadaran pikiran bawah sadar kita adalah satu, zikir, ya, nafas, penyerahan diri kepada Allah. Teknik ini selalu ada ketika nanti kita bertemu saat offline, ya. Prinsipnya penyembuhan sejati terjadi ketika hati merasa aman di hadapan Allah. Tekniknya banyak lah. Tarik nafas seperti biasa, lalu ucapkan dalam hati, Allah bersamaku. Makanya sayang, ketika Neng semua 65 orang datang ke kajian aku, itu pasti selalu ada kata-kata pertamanya, La ilaha illallah, sebelum masuk sesi deepening. Kenapa perlu? Karena disitulah penyerahan diri kita. Disitulah tazkiyatun nafasnya diri kita. Ya. Lalu lepaskan ketegangan sambil menyebut hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Gak usah banyak-banyak, cukup itu. Ya, next, sayang. Nah ini ya, Neurolinguistic Programming, Reframing Islami. Kenapa sih aku begini? Ya, kenapa sih aku kayak gini? Ya, kenapa harus aku sih? Jadi, reframing diri, katakan kepada batinnya teteh semua, apa yang Allah ingin ajarkan sih lewat ini? Oh, ternyata ini, gitu kan. Biasanya gitu ya. Biasanya suka dapat jawabannya tuh di akhir. Oh, ternyata ini jawaban dari doa-doaku ya Allah ya. Tahu-tahu dapat apa? Hadiah misalnya, ya. Atau naik jabatan setelah difitnah sama teman, ya.
Maaf, ketika diselingkuhin ternyata karirnya meningkat gitu kan. Lalu ketika difitnah sama orang lain tiba-tiba teteh dapat pajero, amin ya Allah gitu. Itu dunianya. Lalu bagaimana sudut pandang Islami? Iman teteh teguh. Pola pikir teteh jadi dewasa. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah mungkin sayangku, cintaku, diri teteh rindu dengan kasih sayang Allah. Wah, tahajudnya rutin, duhanya rutin, salatnya 5 waktu, ya. Lalu setiap azan mungkin langsung buru-buru, itu iman teteh udah mantep berarti tandanya. Ya, ganti aku rusak menjadi aku sedang diproses. Ya, Allah itu balik lagi yang tadi ya, tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Kalau kamu masih bertahan sampai dengan saat ini, berarti tandanya Allah tahu kamu mampu. Ya, kalau misalnya kamu dia suruh pulang sama Allah, berarti tandanya ujian kamu selesai. Ya, diulang. Kalau kamu masih ada hari ini, jam berapa ini ya? 23.08. Jika kamu masih ada saat ini, berarti tandanya kamu mampu melewati semua ujian kamu. Atau kamu besok bangun pagi, berarti tandanya kamu masih mampu. Tetapi jika Allah mematikanmu pada saat ini, tandanya ujian kamu sudah selesai, sayang. Pahami ya dari situ ya. Oke, next. Next, Cinta. Oke. Nah, lalu doa-doa ini boleh nih di foto atau nanti di-share ke teman-teman ya, 67 orang ini. Doa ketenangan hati, Allahumma ishrah li sadri. Coba doa ketenangan hati ini teteh bawa di sujud teteh ya. Allahumma ishrah li sadri. Lalu dilanjut, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya. Biarkan air mata ini mengalir di atas sajadah. Masya Allah, itu enak banget. Makanya kenapa ketika teteh merasa luka lalu teteh menangis ya sayang ya, pasti selesai itu teteh ngantuk. Itu nikmatnya. Ternyata Allah ingin teteh istirahat dari segala apa yang sudah teteh lepaskan di atas sajadah itu. Nah, ketika teteh sudah tidur, pasti besoknya langsung segar. Karena udah kerilis semuanya. Ya. Lalu di saat capek nih ya, overthinking dan segala macam, Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hadzan. Ini yang gampang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih. Ya, overthinking itu luar biasa loh impactnya, jangan salah. Jadinya apa? Anxiety. Wah, tremor. Wah, takut. Gak siap menghadapi besok seperti apa. Gak siap kalau misalnya nanti kerja bagaimana. Gak siap nanti di kereta kayak gimana ya. Ternyata overthinking ini menangkap semua energi negatif ya di dalam diri kita. Dan di luar diri kita. Jangan salah. Ada nih orang yang bilang, aduh apes hari ini. Ternyata ya kita yang terlalu overthinking. Aduh kenapa sih hari ini? Karena kita bawa overthinking itu ke dalam diri kita. Ya. Lalu saat merasa benar-benar terjepit atau tidak ada jalan keluar. Nah ini yang populer. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang populer. Impact-nya wah Masya Allah. Makanya sebelum berdoa nih sayang ya. Kan kita nih sehabis salam gitu ya. Sehabis sholat gitu. Coba ini dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 kali baru diseling dengan doa. Ya, insya Allah kata Allah. Ya, insya Allah dijaga. Karena kenapa? Artinya ternyata ini luar biasa. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk orang yang menzolimi diri sendiri itu. Kenapa sih harus surat ini? Kenapa harus surat Nabi Yunus ini? Kenapa harus zikir ini? Ternyata inilah sayang. Pengakuan kita bahwa ternyata diri kita ini tidak ada apa-apanya. Ternyata
semuanya yang kita dapat, luka yang kita dapat adalah atas diri kita sendiri. Dan ternyata yang paling parah ya, ini yang paling parah, kita sudah menzolimi diri kita sendiri. Ini makanya saya bilang zikir yang paling dahsyat. Karena kedudukan kita di hadapan Allah, ya, kita sadar bahwa kita yang paling kecil. Ya. Next sayang. Nah, ini dia. Ayo kita sama-sama afirmasi diri ya. Sama-sama di rumah sekarang nih ya, saya minta semuanya letakkan tangannya di dada. Ya, letakkan tangannya di dada. Lalu pejamkan mata sebentar saja. Kita afirmasi diri ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan dengan perlahan dan ucapkan dengan nada lembut. Kenapa? Karena kita berbicara dengan diri sendiri ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku boleh lelah, tapi aku tidak sendirian. Allah sedang menumbuhkanku, bukan menghancurkanku. Aku cukup, aku berharga, aku dalam penjagaan Allah. Aku belajar dewasa tanpa menyakiti diri sendiri. Nah, sudah afirmasi, peluklah tubuhnya, ya, sayangi tubuhnya, ya, rasain ya bahwa dia sedang diisi sama tangki cintanya, afirmasi positif ke diri kita sendiri. Ya. Oke. Kalau ada yang ke-trigger boleh tarik nafas sayang. Biasanya afirmasi ini suka ke-trigger diri sendiri. Ya, boleh tarik nafas, dihembuskan. Tarik nafas, ucapkan zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, oke, next sayang. Nah, ini selesai sudah ya. Kedewasaan bukan tentang tidak pernah menangis. Jadi sah-sah aja kok teteh semua menangis. Boleh banget. Bukan berarti teteh ini cengeng. Ya, tapi tentang tahu kepada siapa nih air mata itu dititipkan. Jadi kalau misalnya ngomong, air mata ini bisa bicara betapa lukanya diri teteh, betapa hancurnya diri teteh, betapa berisiknya kehidupan teteh. Ya. Jika dunia ini terlalu berisik sayang, ingatlah Allah itu tidak pernah ribut memanggil. Ya. Ternyata Allah itu selalu dekat. Dan sejauh apapun kamu tersesat, jalan pulangnya selalu bernama Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Aduh, ya Allah, Masya Allah. Terima kasih sayang. Sudah. Boleh diteruskan dengan sharing session ya sayang? Benar ya? Oke. Oke, aku izin take over ya, Teh Ivi. Boleh sayang. Adalah, Masya Allah, tadi sangat menyentuh dan tenang banget ya penyampaian materi dari Teh Ivi. Aku sampaikan jazakumullah khairan atas materinya, sangat menginspirasi dan sangat mengandung banyak hikmah ya. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi aku persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand dan on mic, jadi bisa langsung tanya kepada Teh Ivi, atau yang kalau berhalangan bisa mengirim pertanyaannya di kolom chat. Baik, udah ada yang rasa nih Teh Ivi. Boleh sayang, silakan. Nah, boleh Kak Kanel Sabella, boleh dinyalakan mic-nya dan langsung ditanyakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cintaku, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Teh Silvi atas pemaparannya yang sangat mengena. Sama-sama cinta. Izin bertanya, bagaimana caranya? Jadi mungkin ya kita itu sebagai manusia berubah-berubah gitu. Kadang melupakan lukanya, kadang teringat kembali gitu. Jadi kayak dikala luka itu teringat kembali, itu kayak mulai lagi Trigger. Habis-habisan menyakiti diri sendiri, seperti mengejek diri sendiri, menghina diri sendiri, merasa tidak worth it dan segala macam. Bahkan sampai kayak benar-benar sedih banget gitu. Karena mungkin
sebenarnya kalau saya sendiri ya, Mhm. ini kayak tidak kuat gitu kalau misalnya kan kalau dalam Islam harus muhasabah diri sebenarnya. Kayak Betul. Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum kalau misalnya kita tidak berubah gitu kan. Namun posisi aku nih karena mungkin aku ngerasa perfeksionis gitu. Terus semakin muhasabah diri, semakin memperbaiki diri itu kayak semakin keinget kesalahan-kesalahan dan luka-luka aku gitu. Jadi semakin down bagi aku itu, Mhm. semakin tidak berdaya gitu. Jadi Oke. kayak aku tuh lebih prepare buat menghindari perenungan diri gitu ya. Kayak Oke. lupakan lukanya, pokoknya jangan dipikirin lukanya, udah maafin Mhm. maafin. Aku ngomong sama diri sendiri gitu. Oke. Terus Ternyata nggak mudah ya. iya sangat tidak mudah gitu. Sebenarnya eee, kita tuh kayak maksudnya aku sendiri gitu udah bisa memaafkan diri sendiri, cuman masih suka kepikiran sama statement orang-orang gitu. Kayak misalnya kita tuh hidup bersosialisasi ini kan butuh validasi gitu ya. Misal kita melakukan suatu kesalahan Iya, iya, iya. satu kesalahan orang tuh pasti bakal nge-judge misalnya, atau bakal mengingat kita tuh sebagai, kesalahan yang pernah kita buat gitu. Mhm, mhm. Ini terang-terangan aja ya Teh gitu. Iya, nggak apa-apa sayang, Sejujurnya sekalian kita sharing biar enak ya. sejujurnya gini, mmm, aku tuh di fase kuliah ini tuh sedang di fase titik terendah banget gitu. Aku tuh Oke, ngerasa salah jurusan, terus kuliah aku banyak masalah, baik. ada masalah juga sama dosen, masalah sama nilai, pokoknya kayak masalah di kuliah itu kayak bertubi-tubi gitu. Oke. Terus, dan itu juga membuat skripsi aku tuh menghambat, kayak Mmm, terhambat dan aku tuh jadinya lulusnya lama gitu Teh. oke. Dan sebetulnya semakin tahun itu aku sudah semakin kayak memaafkan diri sendiri gitu, kayak biar aku tuh terus maju gitu, Mmm, tidak stuck di sini aja. Tapi mhm, aku tuh melihat bahwa validasi orang lain gitu terhadap aku tuh itu yang bikin aku kayak bener-bener resah gitu, kayak aku tuh apa nggak pantes ya gitu hidup di dunia ini maksudnya bumi ini kan milik milik Allah gitu ya, oke. nggak ada aku tuh skripsi lulusnya lama itu bukan berarti aku kalah gitu dari dunia gitu kan. Tarik nafas sayang, kamu ke-trigger hari ini. Tarik nafas sayang, Maksudnya kayak peluk jauh ya. dunia ini tuh kayak milik Allah gitu dan semua orang tuh berhak untuk sukses, di waktunya masing-masing gitu. Betul Jadi sayang. aku tuh lulusan lama tuh bukan berarti aku tuh kayak buruk, bukan berarti aku tuh gagal dan nggak pantas buat hidup di dunia ini gitu. Oke, Tapi kadang kita tuh pikirannya masih stop. stuck di pikiran dan validasi orang lain yang bikin kita tuh takut dan hidup ini kayak berasa, kayak apa sih tujuan hidup kita Oke ini? sayang, Masya Menyerah Allah. itu kah gitu, sehancur itu kah gara-gara skripsi gitu. Padahal aku juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri kan, terus maju. Mhm, Aku terus melakukan aktivitas lainnya, mhm, bersosial tetap, aku ke psikolog juga segala macem, dan aku tuh emang bener-bener proses penyembuhan dirinya tuh bener-bener effort banget gitu kan. mhm, Tapi ya mhm. itu maksudnya, mohon maaf ya sebelumnya Nggak kalau apa-apa bahasa sayang, nggak apa-apa, keluarin semuanya biar kamu tenang. Jangan dipendam. iya iya jadi kayak di maksudnya kenapa sih gitu, Mmm, kita tuh harus hidup ini harus maksudnya kita tuh boleh nggak sih gagal gitu, terus kenapa harus memperhatikan validasi orang, kenapa orang-orang tuh dengan mudahnya memvalidasi orang yang maksudnya posisinya seperti ini gitu. iya, Padahal kita juga berjuang mati-matian kan untuk menyembuhkan diri sendiri gitu. betul, betul. Mungkin sekalian curhat kali ya. Boleh sayang, boleh. Jangan ada yang dipendam, biarin aja, ya. Iya, mungkin aku nggak tahu pertanyaannya yang mana, cuman aku butuh banget Sharing ya. masukan dari Teteh gitu, saran Oke, dari Teteh bagaimana biar aku damai, biar aku terus bergerak, terus maju, terus oke. bersinar dan tidak menyerah gitu. Soalnya aku juga, eee, kalau dibilang menyerah mah, nangis mah ya setiap hari mungkin ya nangis, bosan gitu ya. Mhm, mhm. Pernah di titik kayak menyerah, tapi aku juga masih keinget kayak amal kebaikan aku tuh belum banyak gitu kan, jadi aku masih takut mati aja gitu. Tapi dalam satu sisi lain, yang penting intinya sih aku pengen terhindar dari jeratan ini gitu tujuannya. Cuman aku tuh Oke, belum sama Allahnya tuh mungkin belum dikasih jalan buat, eee, lebih cepat gitu keluar dari zona ini yang bikin aku terperangkap gitu. oke. Mungkin itu aja.
dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nelsa Bella, Masya Allah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Suatu masalah itu pasti ada solusinya. Ya, ditanya, boleh gagal? Boleh. Kenapa harus nggak boleh? Kita itu nggak bisa munafik jadi orang. Ya, boleh sayang. Ya, gagal itu adalah suatu kemenangan yang hanya tertunda. Jadi gagal itu bukan akhir dari dunia, bukan saya. Gagal itu adalah proses dirimu menuju kemenangan. Kenapa sih harus aku yang diuji? Kenapa aku harus yang divalidasi? Ternyata ya, diri Teteh belum memaafkan keadaan. Diri Teteh belum memaafkan diri sendiri. Dan semua ujian itu Teteh denial begitu saja. Makanya emosi, ya. Makanya nggak terima, sayang. Ya, ikhlaskan, ridhoi, ya. Kalau Teteh belum hari ini, harinya, atau kemenangan Teteh belum sekarang, tandanya di suatu hari nanti, ya, Allah sudah siapkan itu lebih dari Teteh. Yang mau Teteh inginkan seperti apa. Ya, tidak usah terus-terusan fokus sama validasi manusia ya. Dia bicara A, ya itulah pandangan manusia. Kita tidak butuh pandangan manusia. Yang kita butuhkan adalah pandangan. Ya, hati ini gelisah kalau nggak validasi, betul. Karena kenapa? Kita berharapnya validasinya kepada manusia. Dan manusia adalah sumber kekecewaan di dunia. Jadi kenapa Teteh sampai sekarang terluka? Karena terlalu berekspektasi sama validasinya manusia sampai dengan 100%. Ya, karena takut dikatain A, karena takut dikatain B gitu. Teh, hidup ini Teteh yang menentukan, bukan mereka. Dan dunia ini adalah tipu daya manusia. Ya, ibarat nih, Teteh adalah bintangnya, mereka menertawakan, ya. Tapi Teteh terus, ya, berlakon seperti orang lain, bukan sakit. Dan itu malah menjadi lemah buat diri Teteh sendiri. Abaikan mereka, karena kenapa? Ya, itulah proses rusaknya diri Teteh karena terlalu fokus sama omongan orang. Yang pertama, terlalu fokus sama dunia. Fokus apa yang harus Teteh kejar. Fokus tentang skripsi Teteh. Ya, sayang banget sampai harus itu mengganggu semuanya kuliah Teteh dan segala macam. Ya, cuma karena orang lain, cuma karena maaf, Teteh belum bisa menang di titik yang menurut Teteh, orang lain kok bisa, kok aku belum bisa. Ya, orang gagal itu banyak. Ya, masuk saya. Saya ini dulunya orang gagal hancur berkeping-keping. Tapi saya nggak pernah berhenti minta rahmat dari Allah. Karena saya yakin, begitu saya digagalkan, disitulah saya di titik terendah dan saat itulah, kalau udah orang nih ya, ada di titik terendah berarti tandanya tidak ada jalan keluar kecuali ke atas. Ulangi, kalau orang berada di titik paling rendah, tidak ada jalan keluar kecuali kemana? Ke atas. Itulah definisinya. Ketika Teteh berada di titik terendah Teteh, jalan keluarnya adalah ke atas. Saat itulah diri Teteh dipanggil untuk apa? Untuk menjadi sukses. Kita ini belajar dari kegagalan. Ya, jadikan kegagalan ini menjadi proses. Ya, definisinya seperti itu saya. Dan kurungi diri Teteh dengan pergaulan yang tidak baik. Karena itu hanya bisa menjudge diri Teteh. Dan itu nggak sehat untuk Teteh. Akal pikiran Teteh, ya, diri Teteh, batin Teteh, sikap Teteh jadi berubah cuma gara-gara circle yang nggak baik. Cari teman yang solihah, ya, yang mengerti Teteh. Berdirilah di mana kamu dihargai. Tidak usah fokus sama validasi manusia. Kita itu hanya fokus kepada validasinya Allah. Ya, sayangku,
Jangan sia-siakan ada yang ada di depan mata teteh nih, ya. Wah, teteh fokus aja dengan skripsi teteh, ya. Masa depan teteh, ya. Cintai diri teteh. Teteh ini sudah terlalu jauh, dan teteh ternyata adalah menzolimi diri teteh sendiri dengan apa? Dengan ketakutan dan kegelisahan ketika orang lain menganggap diri teteh lemah. Akui kelemahannya. Memang aku ada di level ini, dan itu nggak apa-apa, dan itu sah-sah aja. Ya, orang hebat terlahir dari yang gagal. Ya teh, saya itu dulunya gagal, sayang. Saya bangkit itu baru 2021, cinta. Ya, kalau saya bisa, kenapa kalian gak bisa? Ternyata mindsetnya yang harus dirubah. Ya, jadikanlah semua ini ya hanya sementara. Dan kita ini adalah makhluk Allah yang nantinya akan dipanggil pulang. Jadi kehidupan ini fokuskan dengan ibadah, ikhtiar. Apa yang mau diikhtiari misalnya? Ya, skripsi teteh. Ikhtiarkan, fokusin itu. Ya, cari circle yang positif. Kalau ke-trigger lagi, tarik napas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ya, nggak usah terlalu fokus. Dan kurangi interaksi kepada manusia yang mungkin membuat diri teteh lemah. Cari circle yang memang mendukung diri teteh. Ya, capek loh itu teteh. Ya, sampai nangisnya seperti itu. Ya, sayang, peluk jauh dari sini, ya jangan lupa afirmasi ke diri teteh. Ya, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Biar apa? Biar lembut hatinya. Ya, terima sama keadaannya. Ya sayang, I love you cinta. Ya, barakallahu fikum. Nah, terima kasih Teh Ivi atas jawabannya. Untuk Kak Nel Sabila, apa udah menjawab atau ada pertanyaan lain? Oke, baik Teh. Terima kasih banyak kata Kak Nel Sabila lewat chat. Baik, Masya Allah, tadi banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman dari sharingnya Kak Nel Sabila sama Kak Silvi. Aku yakin juga banyak sahabat solehah yang turut mendoakan ya Kak Nel Sabila. Skripsinya cepat selesai, kemudian semua urusannya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Nah, aku izin lanjut ke pertanyaan yang lain, Teh. Mungkin dari chat ya. Tadi udah ada yang bertanya lewat chat. Dari Kak Gevira Syabila. Aku izin membacakan. Gevira bertanya, Teteh semakin dewasa, aku semakin bingung untuk memilih lingkungan atau pertemanan yang baik. Aku rasa sendiri lebih baik. Tapi semakin dewasa aku bingung bagaimana bergaul dengan baik dan bagaimana seharusnya pertemanan itu berjalan. Apakah aku tetap harus berteman walaupun toksik? Apakah lebih baik maju dan berkembang sendiri tanpa diiringi teman-teman? Lebih baik maju dengan diri sendiri. Yang toksik tinggalkan. Itu jawaban paling simpel. Kenapa toksik itu? Teman yang toksik adalah racun. Ya, racun sayang. Tinggalkan sayang. Ya, dibilang berarti aku harus berteman dengan diri sendiri. Kata siapa? Ya, kalau misalnya teteh ditinggalkan dengan teman-teman yang toksik, ya, atau teteh tahu teman teteh toksik, tandanya sayang Allah sedang mempersiapkan teman-teman jannahnya, teman-teman yang solihah sayang. Ngapain berputus asa dengan teman-teman? Hidup ini Masya Allah teteh sayang, ketika teteh sukses yang dibawa teman apa diri teteh sendiri? Diri teteh. Jauhkan yang toksik, itu racun cinta. Ya, sayangku, cintaku nih. Ini persoalan anak muda zaman sekarang adalah terlalu fokus sama pertemanan yang solid di media sosial. Ternyata di belakangnya toksik. Ternyata di belakangnya palsu. Untuk apa seperti itu? Ini anak muda sekarang ini terlalu ingin validasi di media sosial. Wah, pertemanannya solid, wah pertemanannya asik, ternyata toksik di belakang. Untuk apa sayang? Ya, untuk apa hal-hal seperti itu? Ya,
Teteh, sayang jangan putus asa sama teman-teman yang toksik. Ya, karena itu memang nggak penting di dunia Teteh. Teteh ternyata toksiknya teman adalah penghambat kesuksesan diri Teteh sendiri. Itu, ya. Boleh nggak Teh diblokir? Boleh jawabannya. Nanti aku disangka sombong, biarin. Ya, yang nyangka sombong kan dia, bukan Allah. Ya, yang tahu diri Teteh ya diri Teteh dan Allah. Wa kafir billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi di atas diri kita sendiri. Ya, sayang, sendiri itu bukan berarti kesepian. Sendiri itu proses, bahwasannya Teteh harus bergantung diri Teteh kepada Allah. Ya, gak apa-apa sendiri, gak apa-apa ditinggalin sayang. Karena itulah tandanya Allah akan menyediakan teman-teman yang mungkin nantinya lebih baik lagi, lebih solihah lagi. Makanya carilah teman-teman di majelis ilmu. Tapi ingat, majelis ilmu zaman sekarang banyak yang FOMO. Ya, carilah yang memang mengajarkan kita tentang Al-Qur'annya Allah, yang tulus mau mendengarkan kita. Ya, sulit, ya. Biasanya teman sejati itu ya gak pernah menjudge diri kita dan tidak pernah ya sayang menghalangi diri kita untuk kesuksesan. Yang ada adalah mendukung. Dan biasanya teman-teman yang toksik itu ya yang akan jadi racun yang pertama. Yang kedua, dia nggak akan pernah mendukung diri Teteh untuk sukses. Ya. Yang ketiga adalah validasi sosial biasanya teman-teman yang toksik itu. Ya, kelihatan solid di depan, hancur di belakang. Ya, apa-apa samaan gitu kan ya, misalnya kerudung polkadot semuanya kayak gitu. Untuk apa sayang? Gak penting itu. Ya, blokir. Ya, jauhi orang-orang toksik. Percuma, kamu gak akan bisa berkembang. Dan berdirilah sekali lagi di mana kamu dihargai. Ya sayang. Oke. Sudah cukup? Apa masih ada yang mau pertanyaan lagi sayang? Siapa tadi yang dari siapa? Baik, terima kasih Teh Ivi atas jawabannya. Untuk Kak Gevira, apa udah terjawab atau ingin bertanya lagi? Sudah terjawab Teh Ivi, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Kak Gevira dan Kak Ivi atas jawabannya. Dan aku izin lanjut ke penanya selanjutnya. Mungkin dari Kak Rahayu Ningsih, Oke. apa yang ditanyakan? Yang udah raise hand dari tadi, Kak Rahayu Ningsih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayangku. Halo Teteh, salam kenal, aku Ayu. Aku sebenarnya baru bergabung di kajian ini dan tertarik banget sama temanya dan kebetulan lagi ngerasain banget gitu ya belakang itu. Jadi yang dewasa semua pikiran gitu. Aku itu sekarang kan ibu yang juga peran jadi kan ada 3 ya Teh. Jadi anak juga, jadi istri juga, jadi ibu juga gitu. Saat ini aku boleh curhat sedikit apa banyak? Kayaknya banyak nih Teh. Boleh sayang, boleh banget. Biarin dirimu biar rilis hatinya. Sebenarnya dari tadi aku dengerin kajian Teteh juga netes air mata terus gitu, maksudnya dengan 3 peran sekaligus gitu ya kan yang harus aku perankan saat ini. Alhamdulillah sebenarnya kalau dari sebagai istri, suami aku orangnya support banget dan aku anak juga alhamdulillah juga mengerti gitu, ngerti. Cuma sebagai anak ini Teh yang sebenarnya luka batinnya tuh yang nggak pernah sembuh ya menurut aku gitu, karena aku ngerasa dari 3 bersaudara aku paling bungsu dan anak perempuan satu-satunya, tapi aku tidak pernah diterima ketika aku marah dan mengeluarkan pendapat dari dulu gitu. Oke. Terus
dan aku memang tinggal saat ini memang orang tua tinggal satu dengan ibuku gitu teh. Tapi setiap aku terpuruk, walaupun dalam maksudnya terpuruk masalah rumah tangga atau apapun itu selalu kayak nggak ada support gitu loh. Jadi kayak, oh itu salah kamu memilih dia, misalkan seperti itu ya teh. Aku ngerasa kayak gitu. Apakah karena dari dulu aku itu selalu tidak pernah diterima marahnya gitu loh teh. Jadi kayak ngerasa nggak ada support sama sekali ketika aku jatuh dalam masalah rumah tangga gitu ya kan teh. Dan keluarga besar pun yang lain dibanding anak-anak yang lain ya teh, bukannya aku membandingkan atau apa, tapi mereka juga bilang ke aku sendiri, kamu memang sebenarnya dibanding anak-anak yang lain paling lurus gitu anaknya. Masya Allah. Oke. Paling lurus, walaupun kamu perempuan satu-satunya gitu, ibarat waktu ketika kamu remaja aja teman-teman yang seumuran sama kamu aja udah banyak yang mungkin pubertasnya melebihi batas, tapi kamu stay on track gitu, ya kan? Tapi ketika aku berbuat salah sedikit gitu teh, Langsung judge-nya luar biasa ya. aku kayak Diasingkan. kamu kayak dibenci gitu loh teh, kayak nggak ada support. Padahal kalau dibilang aku ini kan anak perempuan satu-satunya ya teh, apalagi aku sudah ditinggal ayah dari aku SMA gitu. Ketika kalau ibuku lagi nggak enak hati lah bisa dibilang sama aku, bisa cerita entahlah apa yang membuat kakak-kakak aku tuh sampai kayak mau marah gitu, bahkan marah gitu sama aku, yang menurut aku udah ngasih penjelasan bahwa tidak seperti itu, cuma balik lagi mereka tidak mau mendengarkan gitu loh, mereka tidak mau menerima gitu loh. Aduh aku jadi nangis dari Tarik nafas sayang. ya. Tarik nafas. Aku pernah bicara gitu sama sepupu aku yang sepantaran juga ya teh, sama perempuan. Aku bilang, Mbak, aku kayaknya nggak kuat jalan 3 peran itu, aku bilang. Paham saya. Kayaknya aku hanya kuat menjalani peran sebagai ibu dan istri aja kayaknya, karena aku dari dulu selalu salah gitu. Oke. Sama kakak dia, ya udah sabar katanya gitu kan, sabar, semua kan ada di balik kesedihan Allah pasti ngasih pelangi dan kebahagiaan yang mungkin kamu melebihi yang kamu doakan kan gitu. Boleh tarik nafas sayang, ya Allah, ke triggernya. Astagfirullah. Istighfar sayang, peluk jauh dari sini sayang. Masya Allah. Apa ini, apalagi kan ini mau bulan Ramadan ya teh, kayaknya banget gitu aku, apa yang aku lakukan selalu salah gitu kayaknya. Udah itu aja teh. Sayang, Maaf ya teh. nggak apa-apa sih, Masya Allah teh. Rahayu. Sehat teh aja. Iya. Biar aku tetap stay on track aja gitu maksudnya. Ya teh, makasih ya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Rahayu, Teteh ini lagi bicara sama orang yang sama ternyata. Ya, kita ini sama. Lalu apa yang harus dilakukan? Teteh sudah bersuami bukan? Teteh hanya fokuskan kepada suami teteh dan anak teteh. Silaturahmi tetap, tapi jangan terlalu sering. Bukan berarti fokus ataupun putus silaturahmi, bukan. Tetapi teteh juga pikirannya harus sehat. Ya, hati teteh itu harus tenang dan teteh berhak untuk bahagia. Teteh berhak untuk bahagia. Dengan siapa? Dengan anak-anak dan suami teteh cukup. Ketika teteh di bawah suami teteh, ya, ketika menikah, tandanya teteh udah sepenuhnya tanggung jawab suami teteh. Tidak usah terlalu fokus sama keluarga teteh. Memang maaf yang menjudge diri teteh seperti ini, nggak support, ya sayang.
Ya, cukup hormati, cukup hormati. Saya terganggu dengan, maaf, statement atau judgement mereka, ya. Teteh akan selalu dianggap seperti itu, sayang. Kenapa? Kata teteh anak terakhir. Anak terakhir itu memang tidak punya power. Tetapi anak terakhir adalah anak yang paling sabar. Ya, saking sabarnya sayang. Ya, mau ngomong aja, ibarat gitu kan ya, mau ngomong aja, gak didengar. Karena nanti anggapannya apa? Masih kecil. Betul. Anak terakhir itu seperti itu. Dan saya adalah anak terakhir, sayang. Dari 3 bersaudara. Apakah saya didengar sama kakak-kakak saya ataupun keluarga saya? Tidak. Lalu bagaimana saya? Fokus aja sama siapa? Sama suami saya. Yang memang purenya, surganya ada di suami saya. Yang kedua, saya fokus ke anak-anak saya. Karena kesehatan saya lebih penting untuk anak-anak saya. Yang ketiga, saya fokuskan ke karir saya. Ya, karena inilah sayangku, ya, yang membuat dirimu lemah, sayang. Karena kamu terbagi 2 raganya. Balik lagi, tidak usah, ya. Tidak usah fokus sama validasi manusia. Kalau kamu memang tidak pernah didengar, karena pikiran mereka adalah kamu masih anak kecil. Dan itu masih terus-terusan. Balik lagi, fokus sama suami, ya, cinta. Fokus sama anak-anak, ya. Sehatkan mental. Anak perlu ibu yang hebat, ya. Perlu ibu yang sehat mentalnya, ya. Perlu loh sayang, ya. Jangan terus-terusan fokus sama yang ada itu, ya. Makanya jangan terlalu bertemu secara intens, ya. Biasanya suka ada arisan keluarga, sudahi dulu. Nggak usah. Cukup kamu bahagia dengan suamimu dan anak-anak, ya. Karena kenapa? Itu surga kamu di situ. Udah nggak ada lagi. Hormati mah hormati, sayang. Tetap dihormati, ya. Karena itu orang tua. Lalu kewajibannya seperti apa? Balik lagi. Istri itu tidak ada hak kewajiban untuk menafkahi orang tuanya sebenarnya. Tetapi sisi manusianya itu diperbolehkan. Ya, cinta. Ya. Kalau laki-laki beda. Jadi fokusnya sama suami aja. Ya. Sama anak-anak aja, sayang. Ya. Kurangi ya, bertemunya, interaksinya, kurangi. Kenapa? Gak sehat dirimu. Karena aku pernah ngalamin, sayangku. Ya, lalu fokuskan dengan hal-hal yang mungkin, maaf, yang membuatmu sibuk, ya. Bertemu dengan teman-teman. Gak apa-apa nanti dibilang, lupa sama keluarga sendiri. Gak usah ditanggepin. Gak penting kayak gitu. Fokus sama suami. Kasihan suami, ya. Melihat istrinya nangis gitu kan ya, permasalahannya ini lagi, itu lagi, keluarga lagi, ya. Sadarkan diri teteh, ya. Balik lagi ini teman-teman semua, 60-an orang nih di sini. Ya sayang, ya. Berdirilah di mana kamu dihargai. Carilah lingkungan yang memang kamu dihargai. Cukup itu. Barakallahu fikum Teh Ayu, ya. Ya, terima kasih Teh Ivi atas jawabannya. Untuk Kak Rahayu, apa sudah menjawab? Nah, alhamdulillah sudah Teh kata Kak Rahayu isi di kolom chat. Dan mungkin ini yang terakhir ya dari sesi tanya jawab kita Teh pada malam hari ini. Aku persilakan Kak Alia yang udah raise hand. Boleh langsung ditanyain. Oke. Iya, baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Silvi. Salam sayangku. Nah, kebetulan saya itu bergabung di sini gitu kan. Memang lagi ada satu kendala gitu, makanya ke sini itu semangat gitu masuk sesuai dengan yang ada dalam kendala hati saya. Nah, yang mau ditanya itu kan saya itu memang baru proses perkenalan ya Kak. Tapi proses perkenalannya itu apa sih? Jalurnya
akhirnya aku berhubungan LDR nih Kak. Oke. Memang terpisah jarak, walaupun kita itu kan masih belum lamaran, menikah juga kan belum sah gitu, jadi masih terpisah jarak. Nah, saya itu kan sebagai wanita lah, orang yang suka terbawa perasaan gitu, apalagi saya itu kadang ada suatu penyakit yang memang nular ke diri saya, itu penyakit ayan atau kejang, jadi kan kepikiran suka ada insecure atau kayak gitulah. Nah, gimana kan caranya gitu kan, kurang pedenya juga kan ke situ-situnya teh. Saking ada rasa takut juga lagi hubungan LDR gitu kejauhan kan, kadang suka mikir-mikirin ada yang negatif lah kayak gitu. Susah dihilangin gitu Kak caranya teh. Kadang suka nggak percaya juga kan ujung-ujungnya, apalagi kita itu ingin fokusnya ke diri kita sendiri dulu, sehingga memang nggak terlalu ada banyak chatan kan, walaupun hubungan LDR itu suka ada proses saling chat aja, walaupun belum bisa tatap muka secara langsung, masih terpisah jarak, belum ada waktu juga kan. Nah, chat juga itu masih ada ragu Kak. Nah, itu gimana ya? Saya itu kan juga Oke. kan sini-sini makin ada ragu. Oke, cintaku. Aduh, maaf ya ini pindah tempat karena laptopnya low. Oke, Teh Tidak Alia. apa-apa. Teh Alia, sayang, pertanyaannya ini mudah sekali. Cinta, apakah kamu yakin dengan calon suamimu? Itu saja. Yakin nggak, sayang? Ada yakin, ada ragunya lagi gitulah kan. Istikharah, Sampai sayang. angan-angan, rata-rata kan angan-angan gitu. Pikiran-pikirannya teh. Pasti. Namanya LDR kan kita tidak bisa mantau ya. Itu suatu yang wajar kalau Teteh merasa insecure ya. Lalu ketakutan, kegelisahan, itu wajar sayang. Balik lagi, kita itu tidak bisa menyangkal suatu luka, tidak bisa menyangkal suatu emosi, maka terimalah dulu. Nggak kuat Teh, soalnya punya penyakit, tarik nafas. Ya, tarik nafas. Nggak mudah memang, tapi latihan sayang. Teteh ini belum sampai ke jenjang pernikahan. Ya, istikharah Ya, lah. masih sangat memperbaiki diri gitu kan. Betul, bagus sayang, betul, nggak apa-apa. Istikharah sayang, jawabannya ada di situ. Kenapa saya bilang Teteh yakin? Nah, kalau Teteh sendiri aja masih ragu, itu nantinya akan berimpact Teh ke perjalanan pernikahan kalian. Dan itu nantinya ada-ada aja hal-hal yang tidak baik masuk. Kenapa? Karena Teteh mengeluarkan energi yang tidak baik. Istikharah lah dulu, minta sama Allah petunjuk. Ya, LDR itu sangat sulit Teh, betul ya. Kita nggak bisa mantau, kita tidak bisa bertemu, ya. Kita nggak bisa melihat apa rutinitasnya, betul nggak sih? Kita nggak bisa itu. Kadang mungkin overthinking kita datang ketika dia lama chatnya, balesnya lama, teleponnya lama, kayak gitu. Mengangkatnya, overthinking terus-terusan. Balik lagi, jodoh, rezeki, anak, suami, itu adalah titipan. Ya, serahkan semuanya sama Allah. Itu semua titipan sayang. Ya, jangan kau jadikan itu adalah satu prioritas utama dalam hidup dirimu. Karena itu hanyalah titipan. Kalau ternyata di suatu perjalanan pernikahanmu Allah ambil beliau, berarti tandanya memang bukan yang terbaik. Tetapi ternyata di suatu perjalanan pernikahan kalian ini nantinya akan menikah, itu akan baik-baik saja. Mungkin benar itu adalah jodohmu. Ya, jodoh itu rahasia Allah. Ya. Coba kasihan nggak diri kamu? Saking overthinkingnya, penyakitmu kambuh. Itu tersiksa diri sendiri. Dan balik lagi, kamu sudah menzolimi diri kamu sendiri, sayang. Pasrahkanlah semua sama Allah. Jodoh itu nggak ada yang tahu. Jodoh itu hanya titipan. Ya. Jodoh itu hanya Allah yang nanti siapkan yang terbaik. Kalau bukan dirinya yang terbaik, ya Allah gantikan yang lebih baik nantinya. Ya, karena kamu terlalu
takut kehilangan yang bukan muhrimmu. 100%. Jadi timbullah insecure ke diri sendiri. Balik lagi, semuanya yang ada di sini, kamu itu harus mencintai dirimu sendiri. Ya, baru orang lain. Bukan berarti egois, tapi dirimu itu harus sehat. Dirimu harus kuat. Dan kesehatanmu lebih penting daripada orang lain. Kebahagiaanmu lebih penting daripada orang lain. Karena kenapa? Kamu akan mati dengan sendiri. Gak akan ditemenin sama orang lain. Sehatin diri sendiri. Bahagia dulu sama diri sendiri. Jodoh itu titipan, sayang. Gak ada yang tahu. Istiqorohlah dan yakinlah, sayang. Dan yakinlah kalau itu memang yang terbaik untukmu, insya Allah akan menjadi yang terbaik untukmu dan gak akan kemana-mana. Ya, jangan sampai penyakitmu kambuh dan itu yang jadinya malah membuat kamu insecure, membuat dirimu kamu penyakitnya, dan segala macam overthinking dan segala rupa. Ya, nanti gimana menjalani pernikahan? Karena pernikahan itu lebih hebat, dahsyat nantinya cobaannya. Ya, siapkan dirimu sebelum melangkah ke pernikahan. Dan ternyata pernikahan itu tidak semenakutkan itu. Kalau ya salah satu ataupun dua orang ini bekerja sama dalam sebuah pernikahan. Ya, sama-sama support, sama-sama saling mengisi. Ya, laki-laki yang baik itu tidak akan meninggalkan ya wanita yang dicintainya. Dan laki-laki yang baik nih sayangnya, itu pasti aja ngabarin teteh, nggak mungkin nggak. Sesibuk itu. Sesibuk apapun dia di luar. Coba istiqoroh dulu. Ya, serahin semua sama Allah. Ya Allah, ku serahkan dan ku titipkan lelaki ini jika memang dia adalah jodohku. Ya, jangan sampai nyiksa diri sendiri. Oke? Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Teh Ivi atas jawabannya. Untuk kalian, apa udah menjawab? Ada cukup udah menjelaskan gitu sini-sininya. Insya Allah apa bisa diusahain. Semoga. Insya Allah, pelan-pelan, gak usah buru-buru cinta, gak usah buru-buru. Iya. Nah, baik, terima kasih. Sama-sama sayang. Nah, alhamdulillah, mungkin sampai sini aja sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Terima kasih Teh Ivi atas jawabannya yang sangat menenangkan dan sangat insightful banget tadi ya. Dan untuk teman-teman yang lain, aku mohon maaf banget nggak bisa jawabin pertanyaannya satu-satu ya bareng Teh Ivi. Tapi semoga di lain waktu kita bisa ketemu kembali bareng Teh Ivi dan sharing-sharing lebih banyak lagi. Insya Allah. Nah, untuk sahabat solehah yang pengen ketemu lagi nih bareng Teh Ivi, bisa langsung aja ke follow Instagramnya dan mungkin mengikuti kajian-kajian dari Teh Ivi yang selanjutnya. Insya Allah. Baik. Kemudian sebelum itu, sebelum kita mengeluarkan closing statement nih dari Teh Ivi, aku pengen ngajak sahabat solehah untuk mengambil dokumentasi yuk bareng Teh Ivi. Oke. Nah, Ya, on cam semua sayangku. jadi yang berkenan untuk on cam mungkin bisa dibuka kameranya. Masya Allah, cantik-cantik. Masya Allah. Aku tunggu ya, mungkin kita hitung 10 detik. Jadi yang ingin bersiap-siap boleh siap-siapin dulu kerudungnya atau mungkin setting kameranya. Jadi aku bantu hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, baik, mungkin udah siap semua ya untuk aku. Oke. Boleh dibantu untuk dokumentasinya. Oke. Oke. Udah, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya, barakallahu fikum. Terima kasih sayang. Nah, kemudian Terakhir Teh.
Nah, sebelum kita berpisah nih sama Teh Ivi, mungkin boleh disampaikan closing statement-nya sebagai pengingat untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Oke sayangku, Masya Allah, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa. Izinkan aku untuk ngasih afirmasi sedikit saja kepada teman-teman dan semua yang ada di sini. Boleh ditutup matanya secara perlahan sayang. Ya, kita kasih afirmasi yang luar biasa untuk diri kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wahai diriku, wahai jiwaku, betapa hebatnya dirimu, betapa cantiknya dirimu, betapa solihahnya dirimu sayang. Ya, wahai diriku, izinkan diriku untuk menjadi versi yang terbaik setelah ini, dan mengizinkan semua luka yang ada hari ini ataupun luka masa lalu dengan sendirinya aku maafkan, karena aku berhak bahagia, aku berhak dicintai, aku berhak untuk sempurna, dan aku berhak untuk sukses. Luka tidak akan menghambat perjalananku untuk menjadi wanita yang solihah, wanita yang baik. Biarkan luka itu terhapus dengan air mata ini, biarkan luka itu terhapus dengan jeritan ini, biarkan luka itu ditinggalkan dengan perjalanan kesuksesan diriku. Ya Ilahi, aku serahkan semuanya kepadamu dan aku ikhlas serta ridho dengan ketetapanmu yang engkau berikan kepadaku dan di akhir nanti ya Allah. Dan aku yakin ya Allah, semua luka hari ini adalah proses ya Allah. Proses imanku untuk bertumbuh, proses kedewasaanku untuk bertumbuh karena aku mencintai diriku sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis la haula wala quwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasir Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Matanya pelan-pelan sayang. Jazakillah khairan katsiran. Terima kasih cintaku semua hari ini. Masya Allah, luar biasa kalian ya. Ya, barakallahu fikum. Nah, wajazakillah khairan Teh Ivi atas bimbingan dan nasihatnya ya pada malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kita udah sampai nih di penghujung kajian kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kami tutup, aku mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi survei agar sahabat solehah bisa terus membuat kajian yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan aku sampaikan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Teh Ivi yang udah mau bergabung dan berbagi kepada kita semua pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman juga yang bersedia hadir dari awal sampai akhir kajian kita. Dan aku juga pengen mengundang teman-teman untuk berbagi insight atau pelajaran yang telah teman-teman ambil nih dari kajian hari ini. Dan mungkin bisa di-share di Instagram story-nya. Dan jangan lupa di-tag IG pemateri kita di @v__silvi dan tag Instagram sahabat solehah di solehat story. Dan aku juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari aku sendiri maupun dari kakak leaders lainnya. Dan sampai jumpa di Jumanji selanjutnya teman-teman. Dan sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kafaratul majelis sama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dengan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live saya. Terima kasih Kak Ivi. Terima kasih Kak. Ya, sampai bertemu lagi. Masya Allah. Sampai bertemu lagi.